Kekayaan intelektual, tugas besar 2. Pengertian hak kekayaan intelektual atau HKI. Padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property right atau IPR, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Prinsip-prinsip kekayaan intelektual sebagai berikut. 1. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. 2. Prinsip keadilan. Di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. 4. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu, merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Hak kekayaan intelektual secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan intelektual secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Hak cipta. Hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh hak cipta ini biasanya berupa jenis karya seni atau karya cipta seperti puisi, drama, karya tulis, film, lukisan, patung, lagu, dan lain-lain. Kedua, hak paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Contohnya hak paten memindai SCVT oleh Warsito dan lain-lain. Ketiga, merek. Suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Contoh hak merek adalah Biko, Property One Man, dan lain-lain. 4. Desain industri. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Contohnya seperti minuman kemasan, handphone, obat anak, dan lain-lain. 5. Desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.
6. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Contohnya seperti resep yang dibuat oleh suatu toko kue agar resep yang telah dibuatnya tidak diakui oleh orang lain. Bagaimana? Sudah cukup paham tentang perbedaan dari beragam hak kekayaan intelektual di atas? Jadi, lindungi ide-ide dan kreasi yang telah diciptakan agar bisnis Anda semakin nyaman dan terproteksi dari sisi hukum ya. Kesimpulan dari semua ini adalah, namun yang disayangkan di Indonesia, apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap hak kekayaan intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin. Oleh karena itu, penting bagi eksportir untuk mempersiapkan produknya terkait dengan HKI sebelum melakukan ekspor agar produknya tersebut memiliki perlindungan hukum. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf bila salah-salah ketikan ataupun penjelasan, dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.